Dewan Juri, pada era saat ini, dunia telah dihiasi oleh model-model pendidikan yang dapat menjadi cara yang tepat bagi para tenaga pendidik dalam mengajar para siswanya. Model pembelajaran adalah model atau prasarana yang dapat memberikan arahan para siswa bagaimana mereka harus belajar atau bagaimana mereka harus mempunyai target pada kelangsungan kehidupan mereka berikutnya. Dua hal yang akan kita garis bawahi di sini, Dewan Juri. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja dari adanya model pendidikan klasik yang sebenarnya sudah tidak relevan pada jalur masuk dan keluar dari operasi sistematika mereka itu sendiri. Yang kedua, bagaimana model pendidikan progresif merupakan satu dari banyaknya model belajar yang pada saat ini memang dibutuhkan pada akhirnya, karena prinsip kerja dari model pembelajaran progresif memang dibutuhkan untuk dunia yang memang tidak hanya membutuhkan nilai akademik, tapi bagaimana dapat memperoleh nilai sosial dan pemikiran kritis dalam persiapan dunia yang akan mendatang. Lalu apa analisis dari dua premis di atas, Dewan Juri? Model pembelajaran klasik yang hanya menekankan pada nilai akademik, bagaimana siswa mampu pada akademik itu saja. Sedangkan model pembelajaran progresif lebih baik pada sisi kami, karena adanya keseimbangan yang akan diperoleh siswa. Tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga bagaimana mereka menilai kemampuan berpikir mereka, melatih emosional mereka, melatih untuk menghargai satu sama lain, dan lain sebagainya. Memang sangat dibutuhkan untuk masa depan saat ini, Dewan Juri. Alasan pertama, mengapa kami bilang mampu pada substansi akademik saja? Poin A, pendidikan model klasik biasanya berpangku pada sistematika yang memang telah terstruktur dan biasanya fokus pembelajarannya jelas. Dari struktur substansi tiap mata pelajaran inilah biasanya siswa diforsir untuk mengerti segala mata pelajaran dan substansinya yang telah terstruktur sebelumnya. Meskipun model klasik ada pemetaan seperti IPA atau IPS yang dimana siswa diberi pilihan saintek atau sosum, tapi tetap saja, Dewan Juri, stigma yang masih ada bahwa semua mata pelajaran yang ada siswa harus mengetahui, memahami, dan dapat menyelesaikan ujian yang dimana menjadi parameter apakah mereka layak atau tidak pada mata pelajaran tersebut, Dewan Juri. Poin B, guru menjadi kepala pada sistem pembelajaran ini yang dimana para guru adalah entitas tenaga pendidik yang akan menentukan akan belajar apa siswa hari ini, bagaimana mereka belajar pada hari ini, apa tugas mereka, dan lain sebagainya. Kami menyadari bahwa posisi guru itu tetaplah mulia karena guru merupakan gerbang ilmu bagi para siswa, Dewan Juri. Tapi yang kami tekankan di sini adalah bagaimana guru terlalu berfokus pada nilai pelajaran yang diperoleh siswa daripada pemahaman mereka sendiri dan bagaimana ilmu tersebut dapat diaplikasikan pada kehidupan nyata. Ini yang membuat banyak siswa hanya merasa mereka belajar hanya untuk mendapat nilai di rapot. Contohnya, dari pengalaman yang saya rasakan sendiri, model pembelajaran klasik hanya memfokuskan siswa pada nilai. Saya merasa bahwa praktik kinestetik yang ada pada setiap siswa kurang dipergunakan jika tidak mata pelajaran olahraga dan seni budaya itu, Dewan Juri. Hal ini dapat kita analikan bahwa ketika kita mempelajari substansi matematika seperti trigonometri, apakah dengan begitu kita akan tahu fungsi pengaplikasian pada kehidupan, makna dari trigonometri ini sendiri. Kita hanya diminta untuk memahami, membuat laporan, dan ujian, bernilai, dan selesai. Itu yang kami sesali sebagai tim kontra, Dewan Juri. Poin C, seperti yang telah tercantum model pembelajaran pada sekolah menengah dengan rentang usia 14 hingga 18 tahun, yang dimana pada usia itu kinerja otak manusia ada pada titik yang produktif, yang dimana seharusnya tidak hanya diisi oleh hal-hal yang berbau tekstual, Dewan Juri, tapi bagaimana menciptakan atmosfer siswa untuk melatih daya pikir mereka tentang suatu permasalahan yang terjadi. Dari hal tersebut, berpikir kritis dan emosional siswa akan terbentuk dengan baik daripada hanya diforsir untuk memahami suatu substansi itu saja, Dewan Juri. Lapisan yang kedua, bagaimana sisi model pembelajaran progresif lebih menjanjikan dan lebih berjangka panjang pada sisi kami. Poin A, substansi yang ada pada model pembelajaran progresif lebih general daripada model klasik, tapi tetap bermuatan eksklusif pada sisi progresif itu sendiri, Dewan Juri. Apa artinya? Para siswa tidak belajar pada substansi khusus seperti hanya biologi, kimia, atau bahasa Inggris, Dewan Juri. Tapi bagaimana substansi tersebut diterima lebih umum dan setiap substansi tersebut melebur satu sama lain. Hal ini dapat membuat parameter penilaian yang lebih akan berlaku lebih adil untuk para siswa daripada siswa dihadapkan oleh substansi-substansi yang lebih terkhusus di setiap siswa yang akan diforsir untuk mengerti segalanya, Dewan Juri. Ini dapat membuat atmosfer pembelajaran juga eksklusif karena dari model pembelajaran ini para siswa dapat mempelajari hal yang memuat mereka substansi dalam suatu topik yang lebih eksklusif yang tidak diajarkan di sekolah klasik ini, Dewan Juri. Poin B, fokus atau inti pembelajaran yang ada di sistem progresif lebih banyak menggunakan siswa sebagai aktor utama yang memang akan menjadi penerus peradaban di masa depan. Masa yang akan datang dimulai pada saat ini membutuhkan entitas sosial yang tidak hanya berpotensi pada kualitas akademik, tapi juga bagaimana adaptasi untuk psikologis dan sosial mereka ini sendiri. Di model progresif, siswa diajarkan untuk banyak melakukan diikuti proyek dan pengalaman seperti contoh pembuatan usaha dan lain sebagainya. Tugas-tugas yang membebani siswa sebagai aktor utama membuat siswa lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih global di masa yang akan datang, Dewan Juri. Seperti kebutuhan kerjasama tim di dunia kerja, pikiran kritis yang diperlukan untuk permasalahan sosial maupun pengendalian emosional yang menjadi poin penting di dunia kerja dan lain sebagainya. Untuk itu kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.